serahkan kepada Teh Naura. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun tadi sudah diperkenalkan gitu ya sama Teh Upi, tapi kayaknya kurang afdol gitu. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Naura Aisyah Salsabila, selaku moderator yang akan menemani pemateri kita pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, pematerian kita pada siang hari ini akan membahas tentang press release, yang meliputi yang pertama memberikan pemahaman mengenai press release, yang kedua mengetahui bagaimana alur press release secara sistematis, yang ketiga memberikan pemahaman mengenai prosedur dalam mempublikasikan press release agar menarik, dan yang terakhir praktik secara langsung pembuatan press release di website. Namun, sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Boleh dibantu? Baik. Baik, di sini sudah tertera ya nama panjangnya, yaitu Bapak Ari Rahmat Riyadi. Untuk latar belakang pendidikannya, Bapak Ari sedang menempuh pendidikan S3 di UPI dengan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Bapak juga telah mengenyam pendidikan S1 dan S2 dengan jurusan dan universitas yang sama. Berlanjut pada poin berikutnya, ada banyak sekali ya prestasi yang telah diraih oleh Bapak Ari ini. Bisa teman-teman lihat juga di layar kacanya masing-masing. Saya akan membacakan 4 prestasi yang telah diraih Bapak, yaitu berpengalaman menjadi Ketua Kema dan Ketua DPM di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, menjuarai LKTI Mahasiswa Nasional di tahun 2004, mahasiswa berprestasi kedua tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan, dan menjadi Komandan Peleton Paskibra di SMN 1 Cililin. Saat ini, Bapak Ari menjabat sebagai staf dosen UPI Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pedagogik Home Base di Prodi PGSD dan juga menjadi instruktur pendidikan profesi guru atau PPGSD. Selain itu, Bapak juga pernah mengajar di 5 universitas lainnya. Dalam menjalankan profesinya, Pak Ari juga sudah mendapat banyak sekali sertifikasi gitu ya teman-teman sesuai dengan bidangnya. Bisa dilihat oleh teman-teman juga di layar kacanya. Bapak juga membina beberapa yayasan dan telah menyelesaikan kurang lebih 196 kasus yang berkaitan dengan konseling. Untuk kontak Pak Ari yang bisa dihubungi juga sudah tertera ya teman-teman, yaitu untuk nomor handphonenya di 0813 2023 4026 dan emailnya di ari.riyadi@upi.edu. Baik, itulah CV pemateri hebat kita pada siang ini. Mari kita sambut pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi, MPD. Bagaimana Pak, apakah Bapak sudah bergabung? Belum. Udah dong Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, pulang dari Alpa sih. Kirain jam 11.15. Iya. Iya Pak, Iya, terima iya. kasih Pak. Tapi Alhamdulillah sempat ya Pak. menikmati lagu balonku. Mudah-mudahan di lagu-lagu yang lain begitu. Oke Pak, baik Pak. Alhamdulillah semoga Bapak juga Ya? sehat dan bahagia selalu ya Pak. Baik, sepertinya teman-teman di sini udah nggak sabar nih Pak untuk menyimak pematerian dari pemateri hebat kita kali ini. Nah, apakah Bapak sudah siap Pak? Belum sih. Sudah. Oke Pak. Nah, teman-teman semua, saya himbau kembali untuk dipersiapkan perangkat yang dibutuhkan, karena nantinya selama pematerian akan ada simulasi langsung bersama Bapak Ari. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Ari, saya persilakan untuk menyampaikan pemateriannya. Iya. Baik, bentar. Saya izin share screen ya. Saya mohon maaf, insya Allah tidak telat sebenarnya ya. Cuma permintaannya lebih awal dari yang disampaikan. Hari ini kita akan, mungkin ini terkait dengan yang materi awal ya, jurnalistik. Tetapi kita sebetulnya lebih simpel, sangat mudah sekali terkait dengan press release begitu ya ini. Bagaimana nanti kita memberitakan, bukan memberitai, tapi memberitakan apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan
dan memberikan announce lah, semacam pengumuman kepada orang begitu terkait dengan hal-hal yang dianggap penting oleh orang lain. Nah, kita akan membuat itu. Namun sebelum ke sana itu kan sangat teknis begitu ya. Ini ada beberapa hal yang materi ini sesungguhnya saya sampaikan juga tahun 2019 kalau tidak salah. Sebelum Covid di ruang eksibisi dengan judul organisasi eksis melalui press release. Nah, gitu. Apakah ini bisa dinadakan seperti yang tadi dilakukan Andy? Mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau ujungnya udah eksis-isan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena akhir-akhir ini memang kita filsafatnya ya, filosofinya, seseorang itu ada, dianggap ada, kalau bisa dicari di mesin pencari. Jadi sekarang tentang eksistensi manusia atau keberadaan manusia itu beragam. Itu tergantung hasil apa yang kita pernah torehkan di jagat maya. Nah, jadi dihubungkan dengan organisasi, kalau organisasi itu sering membuat press release, insya Allah organisasi itu eksis. Maka judul ini yang saya ambil, organisasi eksis melalui press release. Biar easy listening aja gitu, Naura. Ini apa ya? Tapi filosofinya begitu. Jadi dari sini kita juga harus hati-hati. Eksistensi kita di jagat maya bisa jadi terbawa ke dunia nyata kalau itu tidak terjadi sinkronisasi antara apa yang di dunia maya dengan di dunia nyata, gitu ya, di darat, gitu ya, katakanlah begitu. Nah kan ada sekarang eksistensi manusia atau keberadaan manusia itu bisa 180 derajat, 180 derajat tuh kalau ke kiri ini ke kanan gitu, tidak menggambarkan apa yang seperti yang direalitakan gitu ya, seperti apa realitanya. Yang paling dominan tidak menampilkan realita adalah misal Instagram. Itu kan untuk beberapa orang dominan, bukan berarti tidak ada yang real begitu ya. Kan Hima Pro PGSD Instagramnya kan itu real, itu real. Tetapi ada beberapa orang yang tidak menampilkan diri apa adanya karena isi dari Instagramnya, eksistensinya itu di luar dirinya, bahkan 180 derajat seperti tadi yang saya sampaikan. Contoh seseorang posting itu, mungkin saya juga ketika di Instagram sekarang saya udah agak jarang ya. Paling kalau dengan anak misalnya. Itu juga saya harus mikir captionnya. Itu kan sudah mulai ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi kadang-kadang itu menggambarkan diri kita, kadang-kadang itu enggak. Nah itu eksistensi juga. Nah, tapi itu jadi persoalan ketika tidak ada sinkronisasi di antara apa yang ditampilkan dengan yang realitanya. Instagram tadi contohnya itu dominan biasanya menimbulkan penyakit self comparison, membandingkan diri. Nah di dalam organisasi proses membandingkan diri itu menjadi wajar karena kita ingin organisasi kita itu memiliki persepsi positif dari masyarakat yang melihat organisasi kita. Nah itu sangat mengandalkan apa yang kita rilis sebagai press untuk ke masyarakat. Nah gitu. Jadi kan kita posting. Nah ini paling celaka kalau nanti misalnya ya ada foto bersama misalnya ya. Yang ngambil foto misalnya saya atau Naura. Yang ngambil foto rame-rame tuh. Biasanya kan yuk kita foto dulu bareng. Di capture. Yang capture milih tuh yang mau melakukan press release. Aduh aku pas bagian ini aku nggak kobe. Delete, nggak jangan yang ini. Nah itu juga kan terkait dengan eksistensi kita sebagai person ya pribadi. Tetapi di situ membawa nama organisasi. Oke, nah, jadi kurang lebih latar belakangnya itulah terkait dengan eksistensi kita. Nah persoalan berikutnya, kita menghadapi di dalam dunia jurnalistik atau press release ini, istilah fake news atau berita bohong atau berita palsu yang beredar sebagai alat propaganda. Terlalu berat nggak? Ini kan saya pengen ngajak ngobrol.
Karena apa? Saya merasakan sebagai pembuat berita ya, yang membuat press release, itu kadang-kadang ada unsur-unsur subjektif yang ingin saya bubuhkan, dan itu bisa mempengaruhi cara pandang, cara berpikir orang ketika membaca apa yang saya tulis. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi nanti ada kode etik yang harus kita pegang, bahwa yang kita sampaikan itu sifatnya harus diusahakan sangat objektif dan tidak bias data. Tidak bias data itu tidak isinya 1, 2, 3, tapi ketika kita tulis bisa 4, 5, 6, 10 gitu. Agak dilebay-lebayin. Atau di satu berita itu bisa dikaji berbagai perspektif sehingga kejadiannya satu, beritanya bisa 10, 11, 15. Seperti yang kita bisa lihat sekarang-sekarang ya. Tentang perceraian, tentang perspektif suami, perspektif istri, perspektif anak, dikejar semua begitu. Nah, itu dari pemberitaan. Ini nanti ada ujiannya kan Teh Naura ya di akhir. Iya Pak, nanti ada simulasinya Pak. Plus ujian, nanti saya bikin soal, paham nggak nih? Oke, nah kita masuk di awal supaya ini mindsetnya dulu nih. Mindset supaya jangan disepelekan ini press release gitu. Jangan disepelekan. Kenapa? Karena ya tadi, kalau BE lah misalnya, membanggakan diri, wah kemarin aku ini ngadain kegiatan ini keren loh, yang datang ini, yang sekian ini. Masa? Di mana? Gitu kan? Kita searching aja. Enggak, bohong. Nah kan itu jangan-jangan malah kita walaupun itu faktual, memang pernah terjadi, tapi karena tidak tercatat di dunia maya, tidak diberikan rilis kepada masyarakat melalui pers kita atau humas kita, itu tidak teridentifikasi, dianggap hoax jadinya gitu kan. Apa kalau no video it's a hoax, no pictures atau no news it's a hoax. Bahkan si beritanya itu sendiri bisa jadi hoax begitu ya. Nah, oleh karena itu ini mohon mudah-mudahan nanti ke depan terutama yang mengikuti kegiatan ini, Anda harus punya skill untuk memberikan press release. Misal contoh, saya sekarang 1 bulan terakhir jadi RT nih. Aktivitas apapun yang saya alami, saya lakukan, ke desa, ngurus tanah wakaf dan segala macam, saya beritakan. Saya sampaikan ke ke warga saya begitu ya. Ada 45 kakak di perumahan. Itu mereka ketika mendapatkan informasi itu ya merasa tenang, oh RT saya bekerja yang dipilih gitu. Kemudian oh ini aktivitasnya. Jadi sebagai warga jadi merasa memiliki. Kenapa? Misalnya ketika berbincang-bincang misalnya di daerah lain, di wilayah lain, misalnya saya ngobrol pernah ketemu di desa misalnya dengan RW, saya RW 15 misalnya pernah ngobrol dengan RW di RW 12. Nah, saya sampaikan kemarin ada pendataan dari Dinas Kesehatan datang ngambil sampel tentang sanitasi lingkungan. Oh gitu, oh, diceritakan ke RW 15. Si orang yang RW 15 ini ngobrol dengan warga saya misalnya. Pak kemarin di RT 4, di RW 15 ada kegiatan itu ya, dari Dinas Kesehatan tentang sanitasi. Ah masa? Iya kemarin ngobrol sama Pak RT-nya. Oh saya nggak tahu. Kan itu tuh udah mulai ini kan, jadi oh iya ya, jadi itu penting. Bayangkan kalau misalnya, oh iya ya kemarin Pak RT sempat ngasih pengumuman bahwa di rumah ada. Nah, kayak gitu. Jadi ini akan menimbulkan kohesivitas juga antar warga atau antar pengurus, antar pengelola di dalam organisasi. Jadi tidak merasa dikesampingkan. Oke, kita bedah satu-satu. Tadi ya, eksistensi yang panjang lebar tadi saya sampaikan, ini press release akan mempengaruhi ada dan tiadanya satu organisasi. Nanti kita bisa bikin lomba nih. Coba departemen mana yang paling sering memberikan press release. Dari kegiatannya juga beda-beda Pak, jumlahnya sedikit. Ingat, satu kegiatan bisa berbagai berita yang dikemukakan.
Bisa pakai kacamata yang mana aja. Jadi satu kegiatan bisa 5, bisa 10 gitu. Yang tadi saya misalnya Ukraina Rusia, bisa perspektif Ukraina, bisa perspektif Rusia, bisa perspektif netizen, bisa perspektif bangsa Indonesia, bisa apa yang terjadi, banyak sekali, padahal kejadiannya hanya perang antara Ukraina dan Rusia, satu kejadian. Nah begitu ya, jadi nanti kita bisa lombakan untuk melihat eksistensi mana nih. Nah yang paling ngeri kan di eksistensi bagian ini adalah ada dan tiada, dan keberadaan kita kalaupun ada sama dengan tidak ada. Nah, bingung nggak Naura? Jadi yang paling bahaya itu adanya sama dengan tidak adanya. Ngeri kan? Naura ada physically dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada. Tapi ketika gabung di Zoom dianggap nggak ada. Aku nggak diwaro, padahal aku moderator. Itu kan sedih. Kemudian kalau organisasi misalnya Departemen X misalnya, dibentuk Departemen X mengadakan kepanitiaan ad hoc tambahan tentang kepanitiaan apa. Tapi di masyarakat itu ada istilah tukcing, dibentuk cicing. Udah, itu nggak ada gawe itu teh. Nah jadi sesuatu itu tidak eksis lagi kalau tidak ada aktivitas, dan tidak ada aktivitas itu jelas tidak akan ada rilis press yang akan bisa disampaikan ke masyarakat untuk menunjukkan eksistensi. Yang kedua, kita bisa melakukan pencitraan. Dianggap ada tiada kegiatan itu salah satu manfaat dari press release untuk menunjukkan citra organisasi. Kalau kita tidak melakukan press release, walaupun kegiatan kita besar, dihadiri ribuan orang, kemudian sangat meriah, itu hanya tinggal cerita kenangan orang yang hadir saja. Dan itu kalaupun diceritakan ke berikutnya, kalau tanpa press release, itu tidak akan bermakna apa-apa. Misalnya yang citranya negatif, alhamdulillah nih, Humas UPI itu wah, luar biasa. Saya mengikuti Twitternya walaupun tidak ada yang like, tidak ada yang komen, tapi update terus. Orang udah paham kalau pasti ada sesuatu yang penting. Kemudian berita upi.edu-nya aktif sekali. Jadi tahu di kampus UPI itu banyak aktivitas yang menunjukkan UPI ada. Nah, dan UPI punya keaktifan di dalam menjalankan roda organisasi universitas. Nah, oleh karena itu BE juga bisa membentuk opini. Misalnya melalui press release ini dengan mengadakan kegiatan yang kegiatan itu nanti bisa di blow up dalam pengertian di melalui masuk berita UPI Edu, masuk berita PGSD UPI Edu, masuk ke berita di Kompas, maksud. Nah, itu. Halayak ramai akan mengatakan, wah ini organisasi jalan nih gitu. Walaupun ya yang kerja itu aja misalnya. Tapi keluar mah kan bisa jadi bagus. Secara politik untuk pencitraan memang penting ya, dan kita udah belajar dalam tanda kutip, entah ada yang merasa tertipu dengan kondisi sekarang atau tidak, tapi gara-gara pencitraan ya beginilah. Mohon maaf, ini saya menggunakan kalimat yang terakhir ini agak bahasanya agak tinggi supaya tidak dipahami oleh semua orang. Tapi ya begitulah gara-gara pencitraan. Begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah memori portofolio. Kalau misalnya kemarin misalnya saya diminta Pak Ar, yang aku udah dipublish belum di web? Kenapa gitu Bu? Ya aku buat portofolio ini kenaikan pangkat. Jadi kalau kegiatan aku nggak diberitain, nanti orang nggak bisa tahu aku tuh pernah ngelakuin itu. Oh iya, saya beritain Bu. Nanti ini ada dicek di web kegiatan Bu Evi. Nah kenapa? Karena itu akan jadi portofolio. Nah press release ini misalnya Naura pernah jadi moderator, nanti disampaikan Naura cemerlang mendampingi narasumber dalam penyelenggaraan pelatihan jurnalistik. Pencitraan banget. Eksistensi Naura banget dan memori portofolio Naura. Kan gitu. Nah itu jadi portofolio. Portofolio itu kompilasi apa yang sudah kita lakukan, dan ketika kita melamar pekerjaan atau misalnya melamar atau dilamar seseorang, nah gitu Naura, itu kan dicek portofolionya. Wah keren gitu. Saking kerennya nanti si cowoknya bilang, aku tidak cukup baik buat kamu, aku mohon maaf, aku mundur. Enggak, tentu saja bukan itu yang kita harapkan ya. Bukan itu yang kita harapkan, tapi maksudnya portofolio ini
harus sangat kita jaga betul melalui press release. Kayak yang berikutnya adalah motivasi organisasi. Nah, saya pikir mungkin di Penguin per departemen nanti bisa diadakan satu lomba khusus dengan press release. Jangan khawatir jumlah kegiatan tidak proporsional, misalnya tidak semuanya 5 kegiatan dalam satu periode, misalnya tidak semua jumlahnya sama. Tapi kalau press release, sekali lagi satu aktivitas, satu kejadian bisa diberitakan banyak dari berbagai perspektif. Dan itu akan mendorong sifat kompetitif antar departemen, misal ya, kalau di BE antar departemen, yuk kita apa ya, kita saingan nih, gitu, misalnya ada release award untuk apa, press release paling aktif di antara masing-masing departemen. Nah, kayak gitu. Itu untuk memotivasi organisasi juga. Oke, yang berikutnya berlomba dalam kebaikan. Nah, frase ini atau kalimat ini, berlomba dalam kebaikan, ini kadang-kadang menjadi kontroversi pada wilayah keagamaan. Tetapi begini, contohnya begini, kan Kang, kebaikan itu harus disembunyikan, tidak boleh ria. Nama Riyadi itu bukan untuk ria sana ya, tapi Riyad, taman gitu. Cari yang amannya aja, bukan ria itu ya. Nah, saya cek beberapa, kalau Anda lihat Facebook saya tuh setiap kegiatan atau Instagram melalui saya itu ada banyak kegiatan yang pernah saya lakukan, ngisi di mana saya post. Memang saya diingatkan, ini ada dua ini ya, dua timbangan. Timbangan pertama saya diingatkan, wah nggak usah inilah gitu, misalnya kayak pamer gitu ya, kayak untuk ngejar popularitas banget. Itu satu ya. Dan itu akan menghapus kebaikan bagaikan debu yang tertiup angin. Hilang. Gitu. Nah, tapi dalam timbangan yang lain, ketika saya post ngisi di guru-guru MGBK SMK Purwakarta misalnya, kemudian di mana ngisi di mana saya post, ada orang sedang membutuhkan untuk jadi narasumber dan seterusnya. Ah, itu si Kang Ari tuh. Ternyata suka ngisi tentang hipnoterapi, si Kang Ari aja gitu. Nah, aku kemarin lihat deh di Instagram atau dilihat di Facebook ini segala macam, kayaknya pernah deh ngisi tentang PTK. Halo, assalamualaikum Kang Ari, punten, nah kayak gitu. Dulu tuh ramai tuh. Nah, cuma untuk saya, memang untuk secara pribadi saya tahan dulu lah. Kalau untuk itu, maksudnya agak penting nggak ya? Kalau dulu saya selalu minta ke panitia, panitia wajib ngasih saya dokumentasi foto, nanti saya pilih kalau di mana saya bagusnya, cek saya posting, dibuat caption, alhamdulillah sudah beres ngisi kegiatan ini. Nah, sebagian orang itu menganggap dari perspektif orang lain, itu menganggap aduh meni pamer gitu. Tapi dulu perspektif saya itu adalah untuk strategi marketing, bahwa kita berlomba ngisi di mana gimana untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak diketahui memiliki kemampuan misalnya ngisi di mana, ya mungkin orang juga tidak akan ngontak gitu. Tapi untuk sementara memang saya memilih timbangan yang pertama gitu ya. Nah, bagi organisasi timbangan kedua menurut saya bagus gitu. Nanti kalau ada pelatihan apa sampaikan aja bahwa mencirikan organisasi itu eksis, nanti akan memperoleh pencitraan, akan memperoleh portofolio, dan akan memotivasi anggota organisasi, pengurus begitu ya, untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Nah, saya kira ini menjadi penting sebagai mindset kita. Entah dulu saya sempat sampaikan secara teknis, entah apakah humas, kalau dulu itu ada Pubdekdok begitu ya, publikasi, dokumentasi, dan apalah gitu ya. Dokumentasi itu antara humas, publikasi itu dan segala macam itu, coba siapa yang akan bertugas untuk melakukan press release, ditunjuk sekalian di dalam kepanitiaan. Hari ini saja misalnya humas yang terkait dengan ini atau yang mempublikasikan ini, itu pekerjaannya dia baru selesai, bukan pada saat penutupan kegiatan ini, tetapi dia baru selesai pekerjaannya ketika apa yang sudah terjadi di sini disampaikan di web, disampaikan di Instagram, disampaikan di Facebook, di YouTube, apalagi begitu ya kalau bisa misalnya ya. Di-upload, kemudian dibuat ringkasannya, ya tentu saja memakan waktu, tetapi dalam kepentingan eksistensi, pencitraan, memori, dan motivasi itu menjadi sangat penting. Nah,
Mudah-mudahan hari ini yang kepanitiaan ini tidak mungkin Naura kan tugasnya moderator. Kecuali Naura tadi ingin membuat, tapi berdasarkan fakta bahwa faktanya Naura itu menjadi moderator, dikasih apa namanya bumbu sedikit, itu bisa diberitakan bahwa tapi jangan oleh misalnya oleh Naura, judulnya Naura. Jangan. Kalau bisa ya departemen yang menaungi Naura begitu. Nah, itu saya kira yang dari sisi latar belakang ya, mengapa press release ini menjadi penting, walaupun kita di antara fake news yang berterbaran, kode etik jurnalistik, kadang-kadang kan sekarang misalnya orang menjadi takut memberitakan sesuatu karena terkait dengan ancaman nyawa kah apalagi begitu ya, ancaman keluarganya apa segala macam. Nah, oleh karena itu saya juga akhir-akhir ini harus tetap berhati-hati di Twitter. Apa yang saya like, apa yang saya beri komen, soalnya ya tetap itu kita harus jaga. Oke, nah jadi apa itu press release? Press release ini adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh PR atau humas. Nah, berarti tugas humas sebetulnya dari satu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada media, baik itu TV, radio, surat kabar, majalah, atau World Wide Web, www, ya gitu ya, untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi ada tanggung jawab kita sebagai organisasi untuk mengemukakan informasi ngapain aja lah, kurang lebih begitu, melalui berbagai channel ini. Oke, saya kira selesai materinya Naura. Nah, tapi kita masuk ke kategori press release. Apa saja sih yang biasanya di universitas press release itu muncul? Kategorinya sangat sederhana. Ada pengumuman, ada agenda, ada berita, ada pemikiran. Ini yang saya buat kategori ini di web Prodi PGSD. Begitu ya. Jadi ada pengumuman kalau kita ingin announce sesuatu, entah itu apa tentang sesuatu yang perlu dianggap penting misalnya ya oleh orang-orang terkait yang kita targetkan. Yang kedua, agenda, ada sesuatu yang sifatnya futuristik ke depan, sebuah rencana aktivitas yang diharapkan orang bisa terlibat begitu, itu agenda. Kemudian ada juga kita pilih sebagai berita, sebagai rangkaian narasi aktivitas yang telah dilakukan. Nah, hari ini kita bisa buat narasi. Misalnya contoh, kalau saya akan membuat berita begini. Saya akan menggunakan nama sebagai admin. Saya tulis berita. Walaupun telat, materi press release sangat penting untuk dipraktekkan gitu misalnya. Atau walaupun telat, presentasi dari narasumber tetap memikat. Biar ada TT dan gitu. Nah, atau misalnya bahasa-bahasa yang sekarang dalam tanda kutip, mohon maaf, mungkin clickbait, entah saya di dunia jurnalistik mungkin harusnya ditanyakan tadi ya ke siapa narasumber pertama tentang clickbait itu gimana sih, clickbait judul boleh tidak gitu. Bahkan kadang-kadang judul bisa jadi hoax kalau si pembaca tidak hati-hati segera membaca isinya gitu. Nah, oleh karena itu kita juga tetap harus waspada. Maka dikategorikanlah press release ini menjadi 4 hal ini. Pengumuman, agenda, berita, dan pemikiran. Bagaimana dengan pemikiran? Pemikiran adalah sumbang ide atau gagasan. Itu bisa dari mahasiswa, bisa masih dari departemen. Nanti Anda bisa menulis di sini. Walaupun nanti kalau di dalam dunia editorial itu akan masuk ke redaktur dulu. Tim redaktur akan mendata dulu. Ini layak tidak, ini akan menimbulkan kontroversi atau tidak, ini berhubungan dengan SARA atau tidak. Nah, itu akan ditimang-timang bahaya dari apa yang akan dimunculkan sebagai ide atau gagasan itu. Nah, oleh karena itu tetap kalau pemikiran kayaknya harus ada filternya agak lebih banyak begitu ya. Karena khawatir akan menimbulkan, walaupun ya akhir-akhir ini kalau tidak kontroversi tidak terkenal. Sehingga ada istilah bad news is a good news for the newsmaker. Berita buruk adalah berita baik bagi para pembuat berita. Seperti
awal poligami Aagim itu adalah berita baik bagi para pembuat berita. Rame euy, gitu kan. Ketika Teh Ninihnya rujuk dengan Aagim, sepi, nggak rame. Rujuk. Ketika ada perdebatan cerai lagi, rame, cerai lagi gitu. Nah, itu istilahnya bad news is a good news for newsmaker. Tapi itu pembawa berita yang apa ya? Yang segmented, hanya cari popularitas supaya apa yang dia beritakan banyak viewernya, ya dia mencarinya yang keburukan. Tapi mungkin natural ya. Kita tuh paling senang, tadi juga saya ini ya, sempat sedikit, sekarang tuh lagi saya kurangi hal-hal detail tentang yang saya lihat supaya tidak banyak berkomentar. Tapi saya ingin komentari. Contoh, Naura sedang membacakan, atau siapa tadi, membacakan CV dari narasumber, itu tidak sinkron dengan si yang memegang kursor. Naura sudah menyampaikan bisa dihubungi di sini, itu kan si layar masih di bagian awal-awal. Nah itu memang betul lah yang hal-hal gitu. Tapi saya gatal juga pengen ngomong. Tapi tidak saya omongkan. Barusan contoh gitu ya. Nah jadi selalu ada pembelajaran lah. Istilahnya tidak ada kata gagal, yang ada adalah pembelajaran untuk menjadi lebih baik begitu. Nah kita masuk yang press release standar yang diminta oleh universitas. Sebetulnya hanya ini saja 8 unsur. Nama kegiatan apa diisi, ini tabel sakti untuk membuat press release yang standar. Nama kegiatannya silahkan, misalnya pelatihan jurnalistik yang menghadirkan 2 narasumber yang dilakukan di hari Minggu. Nah misalnya, waktu dan tempat, silahkan penyelenggaranya siapa, pihak yang terlibat, pesertanya berapa orang, kemudian mungkin di situ ada sambutan, siapa yang memberi sambutan dan seterusnya. Kemudian kalau ini agenda ada poster, ada brosur, ada flyers. Kemudian foto kegiatan ini minimal 3 buah, ini yang saya terima di berita UPI Edu. Yang berikutnya uraian kegiatannya silahkan mungkin nanti dari susunan acaranya saja begitu. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan amanat dari Ketua Prodi yang menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi penting, bla 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 dan segala macam, dan seterusnya. Kemudian judul yang unik. Nah, ini yang utama sebetulnya kalau supaya orang bisa atau berkeinginan untuk, ya makanya silahkanlah itu nanti ditanyakan lagi ke siapa tadi narasumber Kang Adit itu, clickbait boleh tidak untuk mengajak orang. Karena gini, sekarang faktanya ratusan informasi itu sangat mudah sekali beredar. Jadi orang kalau tidak membuat satu judul yang eye catching, menangkap mata gitu, sama kalau misalnya ada berita yang tidak easy listening, itu akan diabaikan. Misalnya kalau judul sekarang BE mengadakan kegiatan jurnalistik. Ya betul, faktual. Tapi kok kesannya gimana gitu? Males. Oh ya udah gitu. Ya udah gitu. So what gitu. Kalau ngadain itu. Tapi misalnya kalau judulnya inilah keseruan pelatihan jurnalistik yang dilakukan walaupun di hari Minggu menghadapi Senin. Nah kan kita nggak tahu apa ya. Emang kayak gimana sih? Pengen baca. Pas dibaca biasa aja, nggak seru. Misalnya gitu ya. Nah memang ya clickbait kan. Tapi bait ini kan umpan untuk clickbait. Jadi memang harapannya bait yang dimakan dari hasil judul kita sesuaikan dengan isinya juga. Jangan sampai terlalu jauh. Nah ini yang standar. Kalau bagi saya ada yang fundasional ya, yang 8 tadi itu. Yang pertama apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan file foto, judul unik. Tetap judul unik tuh sangat apa namanya ya, diharapkan bisa ya ngundang orang baca. Tadi informasi yang tergelar di dunia ini sangat banyak. Nah, misalnya contoh Depagis BE Hima PGSD dirikan klub tahsin. Kan orang, oh iya udah. Tapi isinya apa sih? Mendirikan kok bisa didirikan, kok tahsin itu apa dan segala macam. Nah, ini bisa jadi membuat orang ingin baca begitu. Oke, yang berikutnya ini yang spesifik kedua,
misalnya ini kemarin pada saat tayangan ini ditampilkan di 2019 untuk kegiatan yang sama, itu ada kegiatan pelantikan, kemudian saya sebagai pembuat berita mengamati apa yang sedang terjadi. Di situ ada 3 dosen, Pak Suryadi, perwakilan dari kemahasiswaan fakultas, Pak Muba dengan saya. Saya amati, oh ada pesan nih masing-masing. Pak Suryadi saya catat, ngasih pesan intinya begini. Pak Muba ngasih pesan intinya begini. Saya ngasih pesan intinya begini. Oke, why-nya penting bagi para mahasiswa pengurus baru. Oke. Kemudian siapa saja? Ada Pak Suryadi, Pak Muba, dan saya. Di mana? Di VIP. Kapan? Sabtu 20 Maret 2020 jam 15.30. 2 tahun yang lalu, berarti sebelum COVID ya ini. Oh ya ini awal-awal COVID nih. Saya ingat awal-awal COVID. Kemudian ketika memberikan sambutan, ada fotonya, foto saya, foto Pak Muba, foto mahasiswanya. Nah judul uniknya saya pesan 3 dosen pembimbing kemahasiswaan kepada BE. Orang penasaran, apa sih pesan masing-masingnya? Ada 3, siapa aja sih? Klik B banget, B aja. Nah mudah-mudahan nggak gitu ya, minimal diklik lah, ada supaya trafficnya masuk gitu ya. Oke, yang berikutnya contoh ini program-program Departemen Mikat ingin sosialisasi misalnya ya, Mikat ingin sosialisasi, Depagis ingin sosialisasi, advokasi ingin sosialisasi, ya udah terkait dengan program-program. Apa memfasilitasi Mikat mahasiswa, siapa saja ada ketua unsurnya, kemudian di mana di prodi, kapan per program ada misalnya ini kapan, kemudian bagaimana caranya untuk sosialisasi, file foto, judulnya bisa Departemen Mikat BE gelar 27 program kegiatan di tahun 2020. Atau yang paling tadi saya contohkan yang clickbait sering di Detik atau apalah begitu ya. Inilah 27 program kegiatan departemen. Tapi jangan pakai gini Naura. Nomor 5 yang akan membuat kamu tercengang. Kan suka gitu ya. Atau misalnya nomor 5 adalah hal baru untuk mahasiswa. Nah gitu, inilah nggak apa-apa, silakan aja. Bagi saya sekarang, tapi ini silakan masalah kode etik ya. Saya juga bukan orang jurnalistik murni karena saya hanya pengamat media lah. Bahwa dalam setiap membaca berita itu jangan ditelan mentah-mentah. Banyak yang kita jadi korban hoax karena tidak menahan diri untuk tidak share. Yaitu langsung ketika menerima berita mencengangkan share. Padahal itu hoax. Nah itu bahaya juga. Nah ini judul unik yang kemarin kepikiran, inilah 27 program kegiatan Departemen Mikat tahun 2020. Nomor 5 akan membuatmu tercengang. Saya kira itu pas ya. Kita akan sholat zuhur dulu mungkin. Naura, tapi kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kita nanti akan praktek 2 jam berikutnya barangkali pas untuk sekaligus bagaimana nanti per masing-masing orang membuat satu press release dengan beberapa kategori di atas yang akan meningkatkan eksistensi, portofolio, pencitraan, dan mudah-mudahan bisa jadi wujud memotivasi organisasi atau orang lain untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira itu untuk stimulan saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ari. Teman-teman semuanya, pematerian dari Bapak Ari dicukupkan terlebih dahulu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:07 gitu ya. Pada sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dan juga pematerian mungkin tambahan lagi nantinya. Lalu untuk selebihnya, saya kembalikan lagi kepada MC. Kepada Teh Lutfina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Naura dan Bapak yang telah menyampaikan materinya. Karena sebentar lagi memasuki waktu isoma gitu ya, atau istirahat, sholat, dan makan, para peserta diperbolehkan... Makan di gosen ya. Panitia tolong dicatat makannya di gosen, katanya Pak Ari. Ya, para peserta boleh diperbolehkan dulu untuk live dari Zoom, kemudian dimohon untuk bergabung kembali pada pukul 12.45. Jangan sampai ada yang terlambat, dan selamat istirahat, selamat makan dulu peserta. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya. Barangkali Baik, mungkin nanti sesi pertanyaan Naura nanti atau sudah cukup mungkin nanti praktek, nanti kita ketemu jam 1 begitu ya? Iya Pak. Oke. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.